Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan teman-teman farmasi tingkat 1 kelompok A dan B diberi pemahaman ya, dan semoga semuanya dalam kondisi yang sehat di masa pandemi. Untuk pertemuan saya yang kedua di Komdi 1, saya akan mengisi tentang bentuk sediaan dan kegunaannya, di mana kemarin resep sudah kita bahas. Hari ini saya masuk di bentuk sediaan. Oke, karena ini PPT-nya jadi satu, nanti silakan untuk PPT saya yang saya tayangkan ini untuk pertemuan 1 dan yang kedua. Oke, saya mulai bentuk sediaan obat. Ada beberapa bentuk sediaan dari variasi, ada yang dalam bentuk sediaan cair, ada yang dalam bentuk semi solid, ada yang dalam bentuk sediaan padat. Nanti akan saya bahas satu persatu bentuk sediaan, cara pemberian, dan nanti yang terakhir akan saya sampaikan cara penimbangan bahan. Ini sebagai dasar kita bahwa bentuk sediaan tablet ada yang dalam bentuk tablet, ada yang dalam bentuk kapsul, serbuk bagi atau puyer ya, kemudian ada serbuk tidak terbagi atau bedak, kemudian ada sediaan pil, ada sediaan supositoria, dan ada sediaan ovula. Nanti jika saya menjelaskan bentuk sediaan, berarti saya menyampaikan sekaligus dengan cara pemakaian. Yang pertama, di sini ada bentuk sediaan padat, ada beberapa variasi dari bentuk sediaan tablet, di mana variasi ini akan menjadi suatu penanda bagi tablet tersebut. Misalkan tablet dari farmasi industri A dengan variasi bentuk seperti yang ditayangkan macam-macamnya. Kemudian kenapa si industri memberikan bentuk yang berbeda-beda? Di sini tujuannya supaya sediaan tersebut menjadi menarik, terutama untuk sediaan tertentu yang memang diformulasikan khusus buat anak-anak, akan diformulasikan dalam bentuk yang menarik dan warna yang menarik, misalkan warna pink atau warna merah sesuai dengan kesukaan dari anak-anak, di mana dengan rasa stroberi misalkan dibuat atau diformulasikan dalam warna yang pink, misalkan seperti itu. Jadi ada tujuannya. Selain sediaan tablet, ada juga dalam bentuk kapsul. Jadi untuk yang pertama tadi sediaan tablet, cara penggunaannya secara oral atau ditelan sesuai dengan dosis atau perintah dari dokter. Jika dokter dalam resep memerintahkan diminum 1 hari sekali, maka dalam etiket yang farmasis tuliskan adalah 1 kali sehari sesuai dengan perintah dari dokter. Kemudian bentuk yang selanjutnya dalam bentuk kapsul. Ini maksud dan tujuan farmasis memformulasikan dalam sediaan kapsul untuk melindungi rasa dan bau obat yang kurang enak atau tidak enak dari sediaan, sehingga dibuatlah dalam sediaan kapsul. Makanya kalau sudah dalam bentuk kapsul tidak boleh dilepas ya. Sudah tahu rasanya pahit, baunya tidak enak, karena tidak bisa menelan obat, akhirnya si kapsul dibuka, kemudian diminum dengan sirup, tetap rasanya sangat pahit. Ini contohnya banyak di pasaran. Kalau tidak bisa meminum kapsul malah dilepas, padahal itu tidak disarankan karena dalam bentuk formulasi kapsul dengan tujuan khusus, yaitu melindungi bau dan rasa yang tidak enak dari sediaan tersebut. Contohnya adalah nama paten chloramphenicol yang dimasukkan dalam kapsul karena rasanya yang sangat pahit sekali. Ini contoh-contoh warna-warni kapsul.
ada yang berwarna merah dan ukurannya ada yang berbeda-beda. Jadi semakin besar ukuran kapsul, dalam angka namanya adalah semakin kecil. Jadi yang paling besar adalah 0, 0, kemudian 0, kemudian nomor 1, 2, dan 3. Jadi nomor 3 yang paling kecil. Terus kapan saya memilih kapsul yang besar, sedang, atau kecil? Jadi sesuai dengan kebutuhan dari isi sediaan kapsul tersebut. Oke. Jadi kalau kapsul ini dikhususkan untuk pasien yang dewasa ya. Kalau anak-anak tidak mungkin meminum kapsul karena bisa tersedak. Kemudian ada istilah serbuk bagi atau puyer. Ini farmasis dalam resep yang diterima atau perintah dari dokter ada yang dalam bentuk serbuk bagi atau disebut dengan puyer ya. Di sini kalau aturan pakai puyer, untuk penggunaannya atau pemakaiannya dilarutkan dahulu dengan air baru ditelan. Sediaan puyer ini atau serbuk bagi dikhususkan untuk pasien anak dan bayi, tapi tidak memungkinkan untuk pasien dewasa yang tidak bisa meminum sediaan lain, misalkan tidak bisa minum tablet atau kapsul, maka dibuatlah dalam bentuk sediaan puyer. Oke, begitu cara pakainya. Nah, ini apa? Ini adalah sama serbuk terbagi atau puyer, namun dengan kemasan yang lebih bagus sekarang ya. Jadi dalam dibuat menggunakan suatu alat sealer ya. Untuk pembagiannya harus sama banyaknya, jadi tidak boleh yang satu sedikit, yang satu banyak. Nanti pembagiannya secara atau dengan menggunakan mata secara langsung pandangan ya, pada saat dibagi dipastikan jumlahnya adalah sama. Di dalam kemasan puyer ini ada petunjuk cara pemakaian, misalkan 3 kali sehari 1 bungkus atau 2 kali sehari 1 bungkus. Begitu cara pakai sediaan puyer. Kemudian saya masuk sediaan padat yang lainnya. Ini belum saya tulis, tapi ini adalah sediaan ovula, di mana cara pemakaiannya adalah dimasukkan ke dalam vagina ya. Jadi ini khusus untuk pasien perempuan dengan kondisi sakit, biasanya adalah keputihan yang memang harus diobati. Biasanya dokter akan meresepkan ovula. Contoh sediaan ovula yang ada di pasaran, yang pertama ada Candistatin ovula, kemudian ada Phlogistatin ovula, ada juga sediaan Flagyl ovula. Dengan aturan pakai 1 kali sehari 1 ovula dimasukkan ke dalam vagina. Pemakaiannya kapan? Dipakai pada malam hari. Terus berapa lamakah pasien menggunakan ovula? Dokter akan meresepkan biasanya minimal 3 hari. Jadi 5 hari ya. Kenapa harus 5 hari berturut-turut? Karena isinya di sini adalah misalkan metronidazol atau sebagai antibakteri. Jadi penggunaannya memang harus rutin setiap malam 1 dalam waktu yang sama. Nah, apa yang harus kita sampaikan ke pasien pada saat penggunaan ovula? Jika pasien memang sudah menikah, jadi pada saat sedang menggunakan ovula selama 5 hari tidak disarankan atau tidak boleh melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu. Terus bagaimana cara pakai sediaan ovulanya? Yaitu pasien berbaring miring dahulu ya, kemudian sediaannya dimasukkan. Tangan yang dipakai untuk memastikan harus dalam kondisi yang bersih. Jadi dimasukkan dengan sedikit ditekan dan pasien sambil tarik nafas. Jadi pada saat memasukkan kaki dikondisikan ya. Kemudian setelah sediaan masuk,
Terus cuci tangan dan kemasan sediaan yang masih ada harus disimpan di dalam kulkas, tapi bukan suhu yang freezer, yaitu pada suhu di kulkas pada suhu yang biasa. Kemudian farmasis juga tadi memastikan bahwa pemakaiannya adalah setiap malam 1 ovula. Oke, ini ada sediaan ovula dengan bentuk yang lain. Ada beberapa bentuk dari ovula. Kemudian yang selanjutnya masih sediaan dalam bentuk padat adalah suppositoria. Suppositoria ini nanti farmasis, kita sebagai apoteker atau farmasis menyampaikan ke pasien bahwa suppositoria dimasukkan ke dalam dubur ya. Jangan sampai salah, nanti pasiennya mendengar diminum bersama dengan bubur, jadi itu bahaya ya. Dipastikan cara pemakaiannya adalah dimasukkan ke dalam dubur atau anus. Untuk pengobatan apakah suppositoria ini? Bisa dipakai untuk pengobatan si hemoroid. Nama sediaan obatnya disebut anti hemoroid, nama penyakitnya adalah hemoroid. Kalau bahasa Indonesianya adalah ambeien. Kemudian ada juga suppositoria yang dipakai untuk kondisi konstipasi atau susah buang air besar. Jadi contoh sediaannya yang ada di pasaran yang untuk konstipasi ada dulcolak. Kemudian yang untuk anti hemoroid ada sediaan yang bernama superoid. Kemudian anti hemoroid ada juga dengan nama yang dari sharing ya, dengan nama ultraprok and suppositoria. Bagaimana cara pakainya? Jadi pasien berbaring, kemudian diangkat kaki satu, kemudian dimasukkan sediaan, itu kan ujungnya lancip ya jika pasien kesulitan. Nah, di ujung yang lancip ini boleh diberi minyak, contohnya adalah minyak baby oil, supaya pada saat pertama masuk tidak merasakan sakit. Tapi kalaupun agak sakit atau tidak nyaman, itu adalah salah satu kekurangan dari sediaan suppositoria. Jadi pada saat dipakai rasanya kita tidak nyaman ya, seperti ada minyak, dan ada yang jika pertama pemakaian mesti rasanya sakit. Jangan lupa sebelum pakai sediaan suppositoria, pasien harus cuci tangan terlebih dahulu. Oke, pada saat dimasukkan sudah dibantu dengan minyak baby oil misalnya, kemudian agak sedikit ditekan dan pasien sambil tarik nafas supaya mengurangi rasa sakitnya. Oke. Kemudian sediaan suppositoria ini harus disimpan di dalam almari kulkas juga ya, seperti tadi ovula, tetapi tidak di suhu freezer. Oke, tadi adalah sediaan dalam bentuk padat. Sekarang saya lanjut dalam bentuk sediaan cair. Ada solusio atau larutan, kemudian suspensi, emulsi, eliksir, gutae atau sediaan tetes, kemudian injeksi, aerosol, dan infus. Oke, saya bahas satu persatu. Solusio ini atau larutan, kemudian suspensi ini terdispersi pada cairan pembawanya, kemudian jika emulsi dia menggunakan ada fase minyak dan air. Contohnya apa ya? Sediaan emulsi yang ada di pasaran ada Scott emulsion. Sediaan emulsi Scott emulsion. Kalau suspensi misalkan Plantacid Force. Ada eliksir juga yang broxol sirup, kemudian ada gutae, ada tetes telinga dan tetes mata. Contoh dari tetes mata yang biasa kita temukan ada Insto ya. Kemudian ada juga Sendositrol. Kemudian untuk contoh tetes telinga ada otopain tetes telinga, ada otolin tetes telinga dengan bahan aktif adalah chloramphenicol.
Kemudian injeksi ini yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah, misalkan dilakukan secara intravena atau pemberian secara infus. Nah, apa bedanya injeksi dengan yang lainnya? Kalau injeksi ini bahan aktifnya langsung masuk ke dalam sistem peredaran darah yang ada di tubuh kita, sehingga obat akan lebih berefek dibanding sediaan yang lainnya. Kemudian aerosol ini yang disemprotkan ya. Contohnya adalah untuk kasus sesak nafas, yaitu dengan mekanisme kerja bronkodilator, yaitu melebarkan pembuluh darah. Contoh sediaannya adalah Alupen spray, kemudian ada Berotex spray, yang terakhir adalah sediaan infus, di mana volume dari infus lebih besar daripada injeksi. Kalau infus ada yang 500 ml atau 1000 ml. Contohnya adalah Ringer Dexrosa atau RL, kemudian NaCl. Nah, NaCl ini biasanya selain untuk infus bisa juga dipakai untuk pembersihan luka. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini contoh bentuk sediaan cair. Ada yang pertama ini ada es sirup ya, kemudian ada Otrivin. Ini Decongestan, berarti ini cara pakainya adalah diteteskan ke dalam hidung supaya melebarkan pembuluh darah yang ada di hidung. Oke, ini ada contoh sediaan sirup. Nah, yang penting bagi farmasis yang harus disampaikan ke pasien untuk aturan pakai untuk sediaan sirup yang tertera di gambar ini, dia menggunakan sendok 15 ml atau dalam bahasa farmasi C atau kokleat. 15 ml ya, sesuai dengan yang ada di batas ukurannya. Nah, untuk sendok ini kalau memang dokter meresepkan dengan menggunakan sendok teh, biasanya akan dituliskan dalam resep tersebut. Jadi kalau 1 sendok teh itu adalah 5 ml. Kalau 1 sendok makan adalah 15 ml. Oke, ini untuk sediaan bayi bisa diukur 2,5 ml atau 5 ml juga. Atau khusus untuk sediaan bayi biasanya akan digunakan sediaan dalam bentuk drop ya, contohnya adalah Sanwol drop yang dipakai untuk penurun panas. Baik, untuk selanjutnya ada sediaan tetes telinga. Ada ini contohnya adalah Cortic atau airdrop tetes telinga. Nah, di sini ada pipet. Pipet ini nanti akan kita pindahkan ke dalam botol tetes telinga. Jadi ini dibuka kemasannya, kemudian tutup asli yang ada di tetes telinga kita gantikan dengan pipet yang ada di sini. Untuk tetes telinga dipastikan 1 botol hanya untuk 1 pasien ya. Kemudian yang kedua, contoh telinga ada air lamisetin dengan bahan aktif chlorampenicol. Tadi yang saya sebutkan di awal ada Otopain, Otolin, bahan aktifnya sama yaitu chlorampenicol, namun dia diberi bahan yang lain. Jadi selain ada antibiotik, ada benzokainnya atau penahan rasa nyeri yang tinggi. Jadi kalau telinganya sakit sekaligus diberi antibiotik dan diberi analgetik atau penahan rasa nyeri. Oke, ini contohnya ada sediaan injeksi. Nah, siapakah yang mencampur injeksi ini? Ini adalah pekerjaan kita, farmasis atau apoteker. Namun kadang-kadang di rumah sakit tergantikan oleh teman sejawat kita yaitu perawat ya. Tapi sebenarnya itu adalah kewajiban kita untuk mencampurkan. Ini adalah sediaan injeksi kering di mana penggunaannya harus dicampur dahulu dengan Aquades steril. Kemudian ini contoh sediaan spray dengan cara pakai bagaimana, jangan sampai salah ya. Sediaan spray ini pemakaiannya di mulut bukan di hidung. Kalau memang tadi ada
dekongestan yang ditetes di hidung namanya adalah tetes hidung. Bagaimana cara pakai sediaan spray ini? Jadi yang pertama, pastikan tangan kita harus bersih, cuci tangan terlebih dahulu, kemudian buka sediaan. Nih, ini ada contohnya, misalkan ada salbutamol ya. Kemudian dibuka mulutnya, sediaan spraynya dimasukkan. Kemudian pada saat disemprot atau 1 kali semprot, pasien menahan, tidak bernafas terlebih dahulu. Begitu disemprotkan, kemudian baru tarik nafas melalui mulut supaya membantu bahan aktifnya masuk. Nah, setelah itu baru dikeluarkan lagi dan dibersihkan dengan tisu dahulu. Tadi ada bekas semprotannya ya. Kemudian dimasukkan ke dalam kemasan box atau dus. Sebelum masuk ini ada tutup terlebih dahulu, harus ditutup terlebih dahulu. Dan penyimpanannya disimpan di tempat yang aman atau kotak obat yang dipastikan tidak terjangkau oleh anak-anak. Tadi belum saya sampaikan ya cara pakai tetes telinga. Jadi kalau cara pakai tetes telinga itu pasien harus menengadahkan kepala seperti ini. Kemudian sediaannya dimasukkan, diteteskan, kemudian masih posisi miring, dibiarkan beberapa saat, sekitar 30 detik ya. Baru boleh biasa seperti ini. Oke. Kemudian bagaimana cara pakai sediaan tetes mata? Kalau tetes mata itu dipastikan tangan harus bersih, kemudian kepala menengadah, kemudian sediaan tetes mata dimasukkan, dibiarkan beberapa saat, misalkan 30 detik, baru pasien mengembalikan posisi kepala seperti semula. Oke, begitu cara pakainya. Kemudian untuk sediaan yang lain adalah setengah padat atau semi solid. Di sini ada linimentum atau obat gosok, contoh yang ada di pasaran, contohnya ada Geliga ya. Kemudian unguentum, ini tulisannya salah, nanti bisa dibetulkan. Unguentum atau salep, ini ada basi salepnya, biasanya terasa sangat berminyak ya. Kemudian ada pasta, di sini pasta lebih padat, kenapa? Karena bahan padatnya lebih banyak, yaitu 60%. Kemudian ada plester, itu yang ditempel. Nah, kalau sekarang ada contoh yang dari pasaran apa ya? Kinoki. Jadi kinoki itu isinya adalah herbal yang untuk mengurangi rasa nyeri. Bedanya apa sih obat kimia dengan herbal? Kalau obat herbal kita tidak boleh menyampaikan mengobati ya, tetapi membantu pengobatan. Bedanya di situ. Kemudian ada sediaan krim, ini bagi teman-teman yang suka bersolek supaya wajahnya glowing, jadi menggunakan krim kecantikan. Bedanya krim dengan pasta, kalau krim formulasinya sediaan airnya jadi lebih di produk banyak. Oke, white ya. Kemudian sediaan gel, contohnya apa ya? Sediaan gel Thrombopop gel yang untuk dipakai untuk mengurangi rasa sakit, biasanya anak-anak atau bayi yang terbentur. Jadi syaratnya pakai Thrombogel ini tidak untuk kulit yang terluka ya, tetapi dia lebam atau memar, membesar karena jatuh. Kita oleskan Thrombopop gel. Ada juga sediaan lain namanya Vitagel. Dipakai untuk pasien perempuan yang sudah menopause. Jika berhubungan suami istri dibantu dengan Vitagel supaya tidak sakit. Ini contohnya ointment ini ada dermo, kemudian ada proctosedil. Ini cara pakainya adalah dengan cara dioles atau bahasa farmasinya adalah topikal. Kemudian ointment dan krim sama. Ini contohnya adalah bacitracin ointment. Ini
sediaan untuk mata ya. Saya belum bahas salep mata ya, cara pakai salep mata. Contoh sediaan salep mata ada erlamisetin salep mata, ada oksitetrasiklin salep mata. Kemudian dengan cara pakai spesifik biasanya dokter meresepkan untuk bayi dan anak, tapi tidak memungkinkan dewasa juga menggunakan salep mata. Dengan cara pasien cuci tangan terlebih dahulu, kemudian buka kelopak mata seperti ini, kemudian salep mata dioleskan, biarkan beberapa saat. Kalau salep mata agak kurang nyaman dipakai ya, karena rasanya mengganjal. Bisa juga ada sediaan satu nama dengan dua sediaan, misalkan ada aletrol tetes mata, ada juga yang dalam bentuk salep mata, aletrol salep mata. Oke, demikian cara pakai dan bentuk sediaan obat. Kemudian selanjutnya saya sampaikan bagaimana sih cara penimbangan sediaan. Jadi besok kalau teman-teman tingkat 1 ini sudah mulai ada praktikum namanya Komdi 1, kita sudah masuk laboratorium, harus paham dahulu bagaimana tata cara penimbangan obat, jangan sampai keliru. Oke, ada 2 timbangan yang disebut dengan gram halus dan gram kasar, di mana gram halus ini dipakai atau istilahnya disebut dengan timbangan miligram. Jadi digunakan untuk menimbang bahan dengan bobot di bawah 1 gram. Jangan sampai salah ya. Kemudian untuk gram kasar atau timbangan gram dipakai untuk menimbang bahan di atas 1 gram. Oke, kita lihat aja gambarnya ya. Oke, ini adalah istilah timbangan gram. Saya masuk yang miligram dahulu. Bedanya apa yang miligram dengan gram? Ini dilihat dari fisiknya. Atau timbangan halus ini dia ada di dalam kaca. Sebelum digunakan, dipastikan harus ditera terlebih dahulu. Nih, bagaimana cara meneranya? Biasanya ini ada tangan kanan kiri ya. Yang saya pakai untuk memutar adalah tangan kanan. Kemudian bahan yang akan saya anak timbangan berada di kiri dan bahan yang akan ditimbang ada di kanan. Tadi konsepnya atau prinsipnya, timbangan halus ini atau timbangan miligram dipakai untuk menimbang bahan dengan bobot di bawah 1 gram. Contohnya apa ya? Saya akan menimbang asam salisilat 900 mg. Jadi saya harus menimbang pakai timbangan gram halus atau disebut timbangan miligram seperti yang ada di sini. Oke, ditara terlebih dahulu. Atau nanti bolehlah di lain kesempatan saya berikan videonya ya, atau besok kita langsung praktek di laboratorium saja ya. Oke, yang kiri diberi anak timbangan, jangan lupa anak timbangan harus diberi alas, misalkan dengan kertas. Kertasnya juga harus seimbang, kanan kiri harus sama, kiri untuk anak timbangan, kanan untuk bahan. Kemudian ada istilah timbangan gram, yaitu dipakai untuk menimbang jumlah bahan di atas 1 gram. Konsepnya sama, harus ditera terlebih dahulu. Di sini dipastikan jarumnya berada di tengah posisinya ya. Pada saat memasukkan atau mengurangi bahan harus dalam kondisi mati atau dikembalikan ke posisi semula. Yang kiri di sini untuk tempat anak timbangan dialasi dengan kertas, yang kanan dipakai untuk tempat bahan yang tentunya dialasi dengan kertas. Oke. Kemudian kalau saya mau menimbang cairan gimana Ibu? Jadi misalkan saya menggunakan botol, jadi botol tersebut harus dienolkan dahulu atau istilahnya boleh menggunakan anak timbangan yang lain untuk menyetarakan
posisi di kiri yang ada botolnya ya. Posisi botol berada di kanan, tetapi di kiri ini ada anak timbangannya. Kemudian jika sudah pas, baru ditambahkan berapa yang akan ditimbang untuk sediaan yang ada di dalam botol. Biasanya dalam bentuk cairan yang ada di dalam botol tersebut. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk PPT dan saya berikan tugas untuk di pertemuan saya yang kedua. Nanti tugasnya teman-teman kerjakan di Edu. Ya, nanti saya buka jamnya, kita janjian dikerjakannya jam berapa. Nanti kita WA-an atau saya WA-an dengan PJ-nya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat di rumah ya, semuanya jaga kesehatan. Kita tidak bertemu secara fisik, namun kita bertemu dalam doa-doa baik kita. Semuanya jaga diri, jaga kesehatan, cukupkan istirahat di rumah. Semoga semuanya sehat dan kita akan bertemu langsung atau bertemu fisik di laboratorium untuk praktek Komdis 1. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Oh ya, teman-teman farmasi 1 A dan B, silakan nanti untuk absennya dimasukkan di komen YouTube. Jadi yang pertama salam, sebutkan nama dan NIM ya, untuk memastikan bahwa teman-teman memahami materi yang saya berikan. Harus absen dan nanti ada tugas di Edu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.